Aku ingin laporan keuanganmu besok pagi. Jadi tolong, jangan lupa siapkan kartu kreditmu besok pagi. Apa sekarang kau mau pergi? Baiklah, silakan pergi. Percayalah Alia, Abi bilang padaku kalau dia tidak mau pulang ke rumah ini lagi. Aku tidak tahu kenapa dia kembali ke sini. Tanu, aku tidak ingin bilang ya, tapi aku rasa kau tidak perlu mendekati Abi lagi. Biarkan saja semua yang kau tahu. Dia bahkan tidak mau mendengarkanmu. Alia, kau tahu tidak? Aku sudah meyakinkan Abi untuk menikahiku, dan itu hal yang penting. Aku rasa Pragyalah yang meyakinkan Abi untuk menikahimu. Sebenarnya aku heran kenapa dia meyakinkannya. Aku tidak yakin dia ingin kau menikah dengannya. Dia tidak pernah ingin berpisah dari suaminya. Dan sebenarnya aku rasa dia ingin mengambil semuanya dari suaminya juga. Aku mohon jangan lakukan ini. Alia, Aku tahu sebenarnya kau palsu. Kau dengar orang bicara, Tanu? Kau tidak bisa melakukan ini pada kami. Kau tidak bisa menyakitiku dan keluargaku seperti ini, Pragya. Terus terang saja, aku tidak bisa melihatmu seperti ini. Semua hal baru dimulai dari masalah yang kecil. Tapi setelah beberapa saat kita menghadapinya, kau akan membuat keadilan denganku. Sampai kau bisa memanfaatkannya. Karena entah kau percaya ataupun tidak, ini adalah yang sebenarnya. Jadi, kau bukan Pragya yang aku cintai. Bukan. Apa semua yang kau katakan benar seperti itu? Baiklah, aku akan percaya padamu, tapi aku harus memastikan sebelum aku mempercayainya. Aku harus kontrol diriku. Dia akan mempercayaiku. Jika aku bisa melewati semua tes ini, aku harus percaya. Kau bukanlah Pragya yang aku cintai. Bukan. Kau tidak berpura-pura. Jadi licik kan? Tidak. Katakan padaku kau berpura-pura, Pragya. Aku tidak. Katakan padaku, ini tidak akan membuatmu berubah kalau aku mendekatimu. Tidak. Kau bohong padaku. Kau Pragya yang sama yang aku cintai. Dan aku tahu kau juga mencintaiku. Aku benar kan? Kenapa kau berhenti? Lanjutkan apa yang kau lakukan.
Aku menyukainya. Aku suka saat kau menyentuhku. Jangan beritahu Tanu tentang hal ini. Jika tidak, dia akan muncul di sini. Ada apa? Lakukan yang kau lakukan tadi padaku. Aku menyukainya. Ayo, jika kau mau, aku bisa membayarmu untuk ini. Kau bukan orang yang aku cintai dulu. Kau... Tanu, rambutmu ini... Iya, tolong. Kalian sedang apa di sini? Ini penata rambut Tanu membuat sedikit kesalahan. Jadi kami berhenti di sini karena dengar sesuatu. Iya, kami agak bingung karena kau ada di sana. Kapan kau datang kemari? Iya, Abi, kapan kau datang ke sini? Dan apa yang terjadi di dalam? Abi, apa Pragya yang memanggilmu ke sini? Sebelumnya dia menghinamu kan? Siapa yang menghina aku? Aku kesini untuk memberinya pelajaran. Hah? Dia pikir dia bisa mengambil semuanya dariku. Lihat saja nanti, dia akan berlutut dan langsung memohon maaf padaku. Lihat aku ya. Kau dengar? Aku tidak peduli siapa kau sebenarnya. Tapi di sini, tolong jangan berlagak seperti bos besar ya. Aku tidak akan mendengar apapun yang kau ucapkan, karena ini rumahku, dan akulah pemiliknya. Dan aku pasti akan menendangmu keluar dari sini, kalau kau berani bicara kurang ajar padaku, kau mengerti? Ngerti tidak? Apa kau mengerti? Bagus. Baiklah. Dengarkan, dia tidak mengatakan sepatah kata pun di depanku. Hah? Alia, dia benar. Pragya tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak tahu harus bilang apa. Dia kehilangan suaranya di depan Abi. Sampai kapan ini akan berlanjut? Maksudku, dia akan selalu memerintah kita kalau kita tidak melakukan apapun. Apalagi yang bisa kita lakukan? Abi harus menerima akibatnya jika kita menentang Pragya. Abi, kenapa aku tidak bicara apa-apa? Aku tidak tahu harus bagaimana sekarang. Aku harus ambil langkah hati-hati. Coba ini menyangkut aku saja, tapi nenek dan keluargaku semuanya ada di sini. Aku tidak ingin melakukan apapun yang bisa membuat masalah. Dia akan dapat kesempatan untuk menyiksa kita kalau kita tidak mengambil langkah melawan dia, iya kan? Aku tahu. Kita akan buat cara yang pintar, seperti yang dia lakukan. Dia membuat rencana pintar untuk mengambil alih kekayaanku. Dan aku juga akan membuat rencana untuk menentangnya. Pertama-tama, kita harus mencari tahu apa maksudnya. Kita sudah tahu kekuatannya, dan sekarang kita harus mencari tahu apa sebenarnya yang menjadi kelemahannya. Jadi mulai sekarang, jangan seorang pun yang mau ribut dengannya. Tapi yang perlu, kita ingat baik-baik, kita jangan saling bertengkar satu sama lain. Kalau kita bersatu, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Kami mendukungmu, Abi. Aku mendukungmu. Aku juga mendukungmu, Abi. Aku juga mendukungmu. Aku juga, Abi. Aku juga akan mendukungmu, Abi. Nenek tidak ikutan mendukung. Iya, tentu saja nenek mendukungmu, Abi. Sebenarnya kau tidak perlu meminta dukunganku. Sekarang aku di sini. Kalian tidak usah mengkhawatirkan apapun. Kalian semua sekarang tidurlah. Dan besok pagi, kita akan memulai semuanya. Iya, Bulbul. Halo Pura, apa semuanya baik-baik saja? Kau tidak apa-apa?
Bulbul, seperti halnya drama akan terlihat setiap hari sekarang. Aku tidak percaya Pragya memperlakukan aku tidak sopan. Dia bahkan tidak ingin bicara denganku saat aku ingin bicara dengannya. Saat dia bicara denganku, dia mengatakan sesuatu. Purap, ada apa? Kedengarannya kau sedang marah. Bulbul, saat aku ingin bicara dengan Pragya, Purap, aku kan sudah bilang jangan ke sana, tapi kau tidak mendengarkanku. kau ini bicara apa, Bulbul? Abi adalah temanku, bagaimana bisa aku membiarkannya sendiri? Pragya benar-benar telah memperlakukannya dengan tidak baik. Saat ini Abi merasa dia telah ditipu oleh Pragya. Purap, aku mengerti kau mengkhawatirkan Abi, tapi aku khawatir padamu. Aku tidak ingin kakak menghinamu di depan semua orang. Tapi dia sudah melakukannya, Bulbul. Tidak ada lagi sekarang yang bisa kita lakukan atau kita katakan. Tapi Purap, Tidak ada tapi-tapi dalam masalah ini, Bulbul. Kami semua memutuskan untuk memberi pelajaran pada Pragya. semoga kembali seperti semula. Sini, lepaskan. Beraninya kau sentuh selimutku. Hei, dengar baik-baik ya. Jangan sentuh lagi semua milikku, mengerti? Pergi. Semua pikiranmu dan juga perbuatanmu seperti anak kecil. Berapa kali harus kukatakan padamu? Apa harus aku ukir di tembok? Karena rumah ini dan juga kamar ini sudah menjadi milikku sepenuhnya. Abi akan tidur di sini. Karena ini kamar Abi. Kalau dia tidak boleh di sini, lalu dia tidur di mana? Itu bukan urusanku. Dia bisa tidur di sudut manapun di rumah ini. Yang penting, dia tidur tepat waktu karena besok dia melakukan banyak hal. Aku tidak mau dengar alasan apapun besok pagi. Jangan bilang kau telat bangun gara-gara tidur kemalaman. Aku akan tidur sekarang. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Tanu, kau pasti sudah tahu kan kalau calon suamimu ini akan segera mempunyai anak, iya kan? Aku benar tidak? Tapi dia masih belum dewasa. Bawa dia pergi dari sini atau aku akan menghukum kalian berdua. Abi benar, dia akan tidur di sana. Baiklah kalau begitu. Aku bukan orang yang kejam, bahwa aku akan menolak apapun meskipun kau mendesak. Dia diizinkan untuk tidur di setiap sudut kamar ini. Gila! Berani aku sentuh bantalku. Ah, seperti ini. Aku emosi melihat bantal ini. Kalau kau tetap memeluk bantalku, aku tidak bisa mengontrol emosiku. Cepat sini, berikan bantalku. Ini ambil bantalmu. Tapi, aku akan jadi satu-satunya yang tidur di sini. Ini tempat tidurku dan di sini aku tidur. Tanu, aku tidak percaya kau akan menikah dengannya. Dia akan menikah denganmu, tapi dia ingin tidur denganku. Baiklah, kalau kau tidak keberatan, maka... Tanu, jangan masukkan ke hati kata-katanya. Dia hanya menyesatkanmu. Aku akan tidur sekarang. Keluar, keluar, keluar. Cepat ikut aku keluar dan aku mau bicara denganmu. Ya baiklah, baiklah. Aku keluar. Kau tidak boleh tidur dengan dia di satu kasur. Apalagi yang bisa kulakukan? Kau lihat sendiri kan, dia sudah berani melawan kita sekarang. Biarkan dia melakukan apapun yang dia mau, tapi kau tidak bisa tidur dengan dia. Maksudku, dari cara bicaranya, kelakuannya, aku tidak percaya kalau itu adalah Pragya. Bagaimana kalau nanti malam terjadi sesuatu padamu? Itu artinya aku tidak percaya padaku. Bukan begitu, Abi, tapi aku... Tapi apa? Tanu, kenapa aku tidak mengerti? Ini salah satu strateginya. Dia bermain dengan pikiran kita supaya dia bisa menipu kita. Kalau aku menerima keputusannya, dia pikir aku akan menyerah. Kau mau aku kalah? Ayo bicaralah, kau mau aku kalah? Tidak, Abi, aku ingin kau menang. Aku ingin kau menghukumnya atas semua yang sudah dia lakukan pada kita. Itu baru semangat. Sekarang biarkan aku masuk ya. Akan aku buktikan kalau aku tidak pernah menyerah. Tapi kau mau tidur dengan dia? Kenapa kau begitu khawatir? Begitu aku sampai tempat tidur, kalau dia berani mendekat, akan langsung aku tendang sampai dia terjatuh ke lantai, oke?
Kalau dia mencoba lagi? Kalau dia mencoba lagi, aku akan tendang lagi dia. Dan aku akan terus melakukannya. Sampai dia kapok dan dia tidak mau mengulanginya lagi. Kemudian dia akan berbaring di lantai. Dan itu akan menjadi kemenangan pertamaku melawan dia. Kau mau janji? Tentu saja. Sudah sana, tidur. Abi, selamat malam. Selamat malam. Halo Nyonya, bangunlah. Ayo bangun, aku mau tidur. Oh, kau kembali lagi. Calon istrimu sudah mengizinkanmu ya? Dia tidak sepertimu, mengerti? Dia selalu mendukung yang benar. Sekarang bangun. Baiklah. Kau bisa mencari sudut untuk dirimu sendiri, tapi dengar ya, tanganmu ataupun lenganmu tidak boleh menyentuh tubuhku ini. Yang terpenting, aku tidak bisa mengontrol diriku. Kau tidak boleh menyalahkanku di pagi hari jika aku mengambil keuntungan yang tidak semestinya padamu. Kau ingin aku membeli sudut untuk diriku sendiri? Sepertinya harus ku ketuk sisi sensitifmu. Apa itu? 100 nomor bantuan polisi. Jika kau berani menyentuhku, maka kau akan menghabiskan malammu di dalam penjara. Aku membuatmu menghadapi banyak masalah. Aku harap kau hanya marah padaku. Aku tidak ingin kau membenciku. Aku mohon tidurlah menghadap padaku. Sudah lama sejak terakhir kali aku melihatnya tidur. Dan hari ini, kami tidur di tempat yang sama. Bagaimana bisa aku merindukan kesempatan emas ini? Aku mohon, menghadap ke sebelah sini. Baiklah. Aku tahu kenapa dia biarkan aku tidur di sini. Ini bagian dari rencananya. Dia biarkan aku tidur di sini, jadi begitu aku menyentuhnya, dia bisa menelpon polisi dan membuatku di penjara. Tapi aku tidak akan biarkan dia berhasil. Dia seperti ratu panggung. Aku akan memberinya pelajaran besok pagi. Di mana? Iya, ini tidak apa-apa. Sekarang aku bisa memandangimu semalaman. Thank you.